Apa jadinya kalau toko sneaker Atmos itu jualan brand Indonesia? Bareng gue Oki di Detective Shoe, kita bakal telusurin hal ini lebih jauh lagi. Berhubung udah masuk bulan kemerdekaan, gua mau buka satu topik yang menarik yang sangat potensial buat kemajuan brand Indonesia. Awalnya tuh gue lihat postingannya Kangki yang ngomong mereka ini udah buka semacam showroom gitu di Paris. Gue gak confirm ke mereka, tapi melalui postingan yang mereka bagiin dengan kata-kata Kangki to the world itu bikin gue cukup amazed sama kinerja teman-teman Kangki yang seenggaknya bawa nama Indonesia ke luar negeri gitu, bahkan sampai ke Eropa. Gokil sih tim Kangki dan congratulations buat mereka. Begitupun brand-brand lain yang emang dengan kapasitasnya ini semakin maju dan semakin menunjukkan tajinya kalau mereka ini bukan brand yang main-main dalam develop sebuah produk. Teman-teman Boots contohnya, lo bisa lihat manisnya nama Indonesia dengan hasil karya teman-teman Boots Indonesia yang dipercaya sama orang-orang Amerika, Eropa, Jepang, dan sekitarnya. Kita udah berhasil showing di podcast bareng para maker yang harapannya ini kalian semakin terbuka bahwa produk asal Indonesia itu sudah selevel itu dan layak untuk dijual mahal gitu. Gak lepas juga kolaborasi-kolaborasi yang semakin nasionalis dari semua brand sneakers yang makin naikin kebanggaan kita buat pakai produk brand Indonesia. Menurut gua akhir-akhir ini teman-teman brand ini lagi bikin bangga Indonesia dengan caranya sendiri-sendiri yang bikin brand mereka ini semakin muncul dan teraktualisasi eksistensinya di market. Dan itu hal yang baik lagi kita juga sebagai marketnya ini bisa lihat dan apresiasi hal-hal tersebut. Tapi ada satu hal yang menggelitik di kepala gue dan pengen banget gue sampein ke kalian gitu. Dengan satu pertanyaan, apakah ada satu platform yang bisa mengakomodasi kebutuhan brand Indonesia untuk aktualisasi secara masif? Dan gue nemu, yaitu Atmos. Jadi ceritanya gue dan tim ini telisik tentang si Atmos ini. Singkat cerita, dia itu toko retail streetwear asal Jepang yang dibikin sama Hidefumi Homyo. Kalau menurut penelusuran kita sih, brand Atmos ini berawal dari Jepang ya. Dan akhirnya bisa ekspansi ke Eropa, ke Amerika, bahkan banyak di Asia juga. Di Indonesia sendiri itu mungkin ada sekitar 3 atau 4 toko. Dan di Bandung itu ada 1. Dan berdasarkan penelusuran kami, artikel-artikel yang dijual di Atmos itu cukup selektif dan rare. Hal itu bisa kami buktikan sendiri pas kita ini sempat safari ke toko-toko sepatu dan emang kita bisa bilang kalau Atmos ini ngejual brand statement. Nah, tes dari selektifnya ini nggak bisa lepas dari peran Atmos sendiri yang emang dari kurasinya ini oke banget dengan pendekatan kultural yang tajam. Selain itu juga Atmos ini menurut kabar selintingan, ini hanya menjual produk-produk yang rare atau bahkan hasil kolaborasi mereka. Gak jarang kita juga sering banget nemuin brand-brand gede kolaborasi sama Atmos ini. Karena ya emang tujuan mereka ini bikin scene produk di mereka yang ngejar hype banget gitu. Dari sini gue coba berpikir gitu bahwa langkah Atmos ini cocok banget buat brand lokal bisa menjual statement melalui produk yang mereka jual di toko mereka. Maksud gue ya kenapa enggak? Sebuah platform yang memang bisa banget untuk memberikan ruang brand lokal atau brand Indonesia ini untuk menunjukkan tajinya lebih dalam lagi dan lebih luas lagi gitu. Toh Atmos Jepang juga jualan brand lokal dari Jepang gitu, yaitu Essex dan Onitsuka juga ada. Kalau pertimbangannya kaliber brand yang belum internasional, ya kenapa bukan Atmos yang jadi wadah brand Indonesia ini jadi selevel internasional gitu. Bukankah akan sangat indah? Karena ini juga sejalan gitu sama tujuan dari Atmosnya sendiri. Gue melakukan penelusuran yang akhirnya berhasil untuk mengcapture tentang Atmos ini yang bilang kalau mereka itu startnya dari Harajuku, Tokyo tahun 2000-an. Mereka itu menyajikan fashion dan sneaker yang jadi sorotan utama dari toko mereka. Yang dimulai dari kolaborasi bersama brand dan berkreasi dan develop buat bikin model yang eksklusif. Nah, dari spirit ini aja nunjukin kalau memang Atmos itu concern ke masalah kultur persepatuan dan fashion gitu. Potensi ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk ajang perkembangan kultur sepatu yang ada di Indonesia juga.
Udah cukup lah kita dengan kultur yang selalu dibawa narasinya ini sama brand-brand gede. Udah mulai saatnya subculture ini menjadi pergerakan kultur yang sesungguhnya gitu. Karena apa? Ketika subculture itu naik ke permukaan, akhirnya brand-brand penguasa kayak Nike itu juga bakal terus improve lebih gila dan lebih beda. Gue melihat ada stagnansi yang terjadi ketika pemain besarnya ini cuman main sendirian di atas gitu. Apa jadinya kalau Atmos ini bisa jadi wadah untuk menggerakkan subculture ini? Apa gak keren, bro? Spirit yang sama dari penggerak Atmos yang ingin menangkap kultur sepatu Tokyo dan dibawa ke dunia. Berarti yang mereka bawa adalah gagasannya. Oke, mungkin juga gaya dengan animal printnya. Nah, kenapa bukan hal itu yang akhirnya spreading juga di brand-brand setiap negara gitu? Misal kalau ini beneran kejadian gitu, kedepannya kita bisa lihat Kompas X Atmos, terus ada Kanki X Atmos gitu. Atau bahkan Exodus X Atmos, itu bisa banget buat bawa material kain Nusantara. Banyak tahu brand Indonesia yang punya statement dan bisa jadi penggerak kultur juga. Sesuai dengan spiritnya Atmos yang menangkap atmosfer kultur sepatu yang ada. Gua nggak tahu batasan apa yang dimiliki Atmos. Apakah harus jadi kultur dulu di Tokyo atau bagaimana? Tapi kan sebenarnya bisa dua arah ya. Justru tawaran kultur itu bisa datang dari Atmos Indonesia atau Atmos Thailand, Singapura, dan Atmos-Atmos lain yang ada di Asia gitu. Karena konsep pendirian Atmos ini sampai akhirnya bisa buka konsep store di mana-mana. Ini akan sayang banget kalau nggak dicoba juga buat masuk ke kulturnya gitu. Akhirnya Atmos punya campaign seru, pun brand Indonesia punya kendaraan yang real gitu buat bicara banyak di market dunia. Kan bisa aja kalau kolaborasi brand Indonesia dengan Atmos Indonesia ini dipertontonkan di Atmos Tokyo, di Amerika, di Eropa, atau di tempat-tempat lain gitu yang mendunia. Yang bikin statement dan menggerakkan kultur yang bisa punya banyak variasi yang semakin inovatif. Hal ini bisa banget jadi program yang potensial dan sama-sama punya win-win solution gitu. Maksud gue dari spirit kolaborasi yang digagas sama Atmos ini beneran bisa jadi kultur statement di masyarakat dunia dan bahkan mendefinisikan ulang arti kultur itu dengan memperkaya subculture. Jadi nggak cuma Nike lagi atau Adidas lagi gitu yang tanpa kolaborasi pun mereka udah berhasil jadi top of mind. Gua rasa Shoepolish dan Atmos ini punya pikiran yang sama, bahwa sepatu dan kultur itu tidak dapat dipisahkan, bro. Karena sesuatu yang telah menjadi fashion statement, ini akan mudah untuk dijualnya gitu. Nah, kenapa kita ngomporin Atmos? Karena Shoepolish nggak ada urgensi buat jualan. Kita mah cuma reviewer biasa, bro. Nggak bakal jadi objektif kalau kita jualin salah satu brand. Yang bisa kita bantu adalah kita bantu petain kulturnya dan bahwa ada potensi kekuatan besar dari brand Indonesia yang punya kesempatan untuk ngomong banyak di dunia. Dan mungkin aja nggak cuma Atmos, tapi brand butik lain semacam Foot Locker, JDID, atau apapun retail yang punya potensi global, itu bisa banget ngebangun hal ini. Layaknya awalnya Nike tanpa retail dan reseller pun barangnya nggak bakal nyampe ke market gitu. Tapi ya pola-polanya bukan hanya sebagai penjual, tapi yang justru memetakan kultur persepatuan itu sendiri dan akhirnya menciptakan market yang lebih mature gitu terhadap hal ini. Para retailer ini mesti memiliki konsep yang setidaknya bisa membangkitkan passion dan gairah brand-brand Indonesia yang berpotensi ini. Dengan segala detail dan batasan yang bisa dimiliki, akhirnya daya kurasi itu jadi rasional. Karena akhirnya kurasi itu bukan lagi ke hal-hal bisnis seperti layaknya quantity, tapi kurasi sebagai branding yang akhirnya retailer ini jadi wadah yang dibutuhin brand dan menggerakkan kultur persepatuan dunia. Mungkin dengan kesadaran dan opportunity yang sejelas itu, brand gak bakal kehabisan ide buat terus improve dan bahkan memberikan penawaran yang selalu fit in dengan market karena udah ada wadah dan kendaraannya gitu. Atmos, Foot Locker, ataupun retailer-retailer lain contohnya. Jadiin gua garansi, brand Indonesia bisa ngomong banyak di level dunia dan tanpa realisasi kendaraan yang jelas dan yang sudah bisa sustain itu kalian. Ya inilah opportunity yang bisa kalian ambil. Moga-moga di usia Indonesia yang ke-80 ini ada gebrakan yang bikin kita makin bangga terutama di scene sepatu ini.
Salah satu harapan gebrakan yang bisa dilakukan itu adalah ide yang gua tuangkan tadi. Apa jadinya kalau toko sekelas Atmos itu jualan brand Indonesia? At least menurut gue itu bakal 100% worth it dan bikin kultur yang variatif juga menjadi kendaraan branding yang win buat toko dan buat brand Indonesianya sendiri. Segitu aja konten Detektif Show kali ini. Jadi endingnya adalah collab. Gitu guys.